penuh dengan saling serang. Di mana-mana itu. Nggak ada barang baru. Jadi ketika kemudian saya di wilayah publik dan orang memberikan pandangan, mengungkapkan, ya memang dari dulu begini, bukan hal baru. Bahkan saya pernah sampaikan begini, zaman Rasulullah saja, Nabi uswatun hasanah, namanya juga Rasulullah uswatun hasanah, contoh orang mulianya mulia, itu saja mandi fitnah. Bayangkan orang seperti Anies nih, yang biasa-biasa saja, manusia biasa, apalagi saya. Jadi saya jalani ini Bang, dengan rileks, dan nanti dibilang senyum, ya memang saya senyum saja Bang. Yang penting saya kerjakan. Dan pernyataan-pernyataan itu, insya Allah dijawab dengan kenyataan. Bukan pernyataan dibalas dengan pernyataan. Pernyataan dibalas dengan kenyataan. Itu yang dikejar. Masih harus ditakdirkan itu nggak ada. Kecuali ya pencurian, ada yang dicuri barangnya ini barangnya dicuri ini ada bukti, ini salah satu barang bukti, ini ada saksi 3 orang yang menyatakan bahwa si A ini pencuri, oke silahkan. Kalau harus ditakdirkan, jangan. Ini hukum Pak, ya bahasa hukum segala macam itu perlu penafsiran. Nah makanya perlunya ahli, tapi ahlinya harus berapa banyak orang, karena dalam kuhap juga tidak ditentukan berapa banyak ahli harus dikumpulkan. Tapi profesionalisme yang harus dijaga, independensinya itu yang harus dijaga, supaya KPK ini tetap. Karena memang kalau permintaan keterangan kan tidak ditunjukkan ini masalahnya, kan tidak. Ditanya bagaimana proses dan lain-lain. Nah, tapi saya mempercayai ini Bang Karni. Saya mempercayai bahwa ini adalah sebuah lembaga yang pasti akan menjaga marwahnya, integritasnya, profesionalismenya. Jadi kita selenggarakan kegiatan formula itu dengan mengikuti semua prosedur ketentuan. Ini lembaga pemerintah, Bang, yang harus mengikuti semua ketentuan. Kita nangkap juga nggak bisa punya bukti ya Bang, ya nggak punya bukti. Kenapa? Ini orang berdatangan pakai komunikasi online, tapi warga di sana resah, warga protes, dan kemudian kita pemerintah tidak bisa nangkepin orang nggak punya bukti. Betul nggak Pak? Nggak punya bukti kita. Iya. Nah sama-sama begitu, pasang Satpol PP, pasang tulisannya, habis itu yang mau datang, ups, ternyata diawasi tempat ini, nggak jadilah gitu. Jadi kita lakukan ini ketika kita nggak bisa membuktikan, Mbak. Tapi warga di sana semuanya bilang benar Pak, itu harus. Geger isu dijebak KPK di kasus Formula E, Anies Baswedan mengatakan, saya tidak tahu juga apa yang dituduhkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dituding melakukan kriminalisasi karena melanjutkan dugaan korupsi Formula E yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tudingan ini dikaitkan dengan motif politis, apalagi setelah Anies resmi dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Partai Nasional Demokrat pada Senin 3 Oktober 2022 lalu. Meski begitu, Anies rupanya tidak mau memikirkan perihal kemungkinan dicegal melaju ke istana akibat dugaan kasus korupsi Formula E tersebut. Ia mengaku akan membantu KPK semaksimal mungkin dalam hal ini, termasuk memenuhi setiap panggilan untuk memberikan keterangan. Pasalnya ditegaskan Anies ia juga tidak tahu menahu mengenai apa yang dituduhkan KPK kepadanya. Hal inilah yang belak-belakan diakui oleh Anies Baswedan saat berdialog dengan Karni Ilyas, seperti yang dilihat suara.com di kanal YouTube Karni Ilyas Club. Saya tidak tahu juga apa yang dituduhkan. KPK melakukan pemeriksaan karena menerima laporan, tapi isi laporannya saya juga tidak tahu, ujar Anies dikutip pada Kamis 6 Oktober 2022. Meski begitu, Anies mengaku tetap mengikuti seluruh prosedur dengan sebaik-baiknya, termasuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Kemudian di dalam proses mereka meminta keterangan, saya berikan seterang-terangnya supaya jadi terang benderang, tetapi apa yang dipersoalkan saya juga tidak tahu, tutur Anies. Karena memang meminta keterangan kan tidak ditunjukkan ini masalahnya, ditanya bagaimana proses dan lain-lain lanjutnya. Namun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak terlalu memusingkan hal tersebut, sebab ia meyakini KPK adalah lembaga yang menjaga marwah dan integritasnya. Di sisi lain, pelaksanaan Formula E di DKI Jakarta pun dilakukan dengan mengikuti semua prosedur serta ketentuan. Alhamdulillah kita di audit BPK ini kan peristiwa pembayaran 2019.
Tahun 2020 diaudit, 2021 diaudit, 2022 diaudit, jadi bayangkan hal yang sama 3 kali berturut-turut. Jadi alhamdulillah itu semua hasilnya menunjukkan tidak ada masalah, terang Anies. Karena itulah memberikan keterangan kepada KPK bukanlah hal yang membuatnya khawatir. Kami mempercayai KPK akan menjalankan tugas dengan profesional, tegas Anies. Lagi pula menurut Anies pelaksanaan Formula E membawa pengaruh positif untuk warga DKI Jakarta. Misalnya perputaran ekonomi yang mencapai 2,6 triliun, 2 kali lipat lebih tinggi dari prediksi semula di angka 1,2 triliun. Anies Baswedan memahami bila KPK memproses laporan-laporan yang masuk kepada mereka, termasuk tuduhan adanya korupsi hingga maladministrasi di pelaksanaan Formula E, namun Anies memastikan dirinya tidak pernah menerima sedikit pun dana proyek Formula E. Sedangkan untuk tudingan adanya maladministrasi, Anies justru menantang pihak yang menuduhnya untuk membawa bukti. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, ya batalkan tuduhan itu. Kalau tidak begitu, satu orang bisa terima 10 tuduhan, kemudian habis energinya untuk membantai, kata Anies. Ia sendiri optimis memang tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaan Formula E karena memang ada reputasi, terutama reputasi DKI Jakarta yang harus dijaga. Semua rapat yang berhubungan dengan Formula E selalu direkam, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, ini angka besar. Reputasinya tinggi, karena itu kita jaga dari awal, pungkasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dituding melakukan kriminalisasi karena melanjutkan dugaan korupsi Formula E yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tudingan ini dikaitkan dengan motif politis, apalagi setelah Anies resmi dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Partai Nasional Demokrat pada Senin 3 Oktober 2022 lalu. Meski begitu, Anies rupanya tidak mau memikirkan perihal kemungkinan dijegal melaju ke istana akibat dugaan kasus korupsi Formula E tersebut. Ia mengaku akan membantu KPK semaksimal mungkin dalam hal ini, termasuk memenuhi setiap panggilan untuk memberikan keterangan. Pasalnya ditegaskan Anies, ia juga tidak tahu menahu mengenai apa yang dituduhkan KPK kepadanya. Hal inilah yang belak-belakan diakui oleh Anies Baswedan saat berdialog dengan Karni Ilyas, seperti yang dilihat Suara.com di kanal YouTube Karni Ilyas Club. Saya tidak tahu juga apa yang dituduhkan KPK, melakukan pemeriksaan karena menerima laporan, tapi isi laporannya saya juga tidak tahu, ujar Anies dikutip pada Kamis 6 Oktober. Meski begitu, Anies mengaku tetap mengikuti seluruh prosedur dengan sebaik-baiknya, termasuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh lembaga antirasuah tersebut. Kemudian di dalam proses mereka meminta keterangan, saya berikan seterang-terangnya supaya jadi terang benderang, tetapi apa yang dipersoalkan saya juga tidak tahu, tutur Anies. Karena memang meminta keterangan kan tidak ditunjukkan, ini masalahnya, ditanya bagaimana proses dan lain-lain lanjutnya. Meski begitu, Anies rupanya tidak mau memikirkan perihal kemungkinan dijegal melaju ke istana akibat dugaan kasus korupsi Formula E tersebut. Ia mengaku akan membantu KPK semaksimal mungkin dalam hal ini, termasuk memenuhi setiap panggilan untuk memberikan keterangan. Pasalnya ditegaskan Anies, ia juga tidak tahu menahu mengenai apa yang dituduhkan KPK kepadanya. Hal inilah yang belak-belakan diakui oleh Anies Baswedan saat berdialog dengan Karni Ilyas, seperti yang dilihat Suara.com di kanal YouTube Karni Ilyas Club. Saya tidak tahu juga apa yang dituduhkan KPK, melakukan pemeriksaan karena menerima laporan, tapi isi laporannya saya juga tidak tahu, ujar Anies dikutip pada Kamis 6 Oktober. Meski begitu, Anies mengaku tetap mengikuti seluruh prosedur dengan sebaik-baiknya, termasuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh lembaga antirasuah tersebut. Kemudian di dalam proses mereka meminta keterangan, saya berikan seterang-terangnya supaya jadi terang benderang, tetapi apa yang dipersoalkan saya juga tidak tahu, tutur Anies. Karena memang meminta keterangan kan tidak ditunjukkan, ini masalahnya, ditanya bagaimana proses dan lain-lain lanjutnya.